Menantu nggak tahu untung, mentang-mentang hamil jadi males-malesan aja lu di rumah ya. Emang ini rumah bapakmu? Lu pergi dari sini deh. Gue makin pengen muntah kalau lihat muka lo itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat aku sedang mengandung anak pertamaku, di usia kandunganku yang sudah 9 bulan, dan tinggal menunggu waktu untuk melahirkan, suamiku harus dinas keluar kota selama sebulan demi pekerjaannya. Disitulah hal ini terjadi, saat aku mengira kehidupan di rumah mertuaku akan tetap baik-baik saja. Saat aku sedang ditinggal oleh suamiku, ternyata aku salah besar. Di balik senyuman mereka saat suamiku masih di rumah, ibu mertua dan iparku berubah total ketika suamiku tak di rumah. Setiap hari mereka memarahiku. Mereka bilang aku pemalas. Mereka bilang aku menantu tidak berguna. Padahal aku berjualan all shop dari ponselku, berusaha tetap menghasilkan meski sedang hamil besar. Hingga puncaknya, pada suatu malam ketika saat itu aku terlambat turun ke dapur, karena aku merasa kesakitan pada pinggangku. Ibu mertuaku langsung marah besar. Dia memarahiku bersama iparku yang menyiramkan seember air comberan tepat di atas kepalaku sambil berteriak agar aku segera keluar dari rumah ini. Aku pun akhirnya pergi dari rumah itu. Dalam keadaan hamil tua, bajuku yang basah, tanpa membawa uang sepeser pun dan tanpa pakaian ganti, aku berjalan di sepanjang jalan desa, menangis sambil memeluk perutku yang saat itu sedang mengalami kontraksi kecil. Hingga sebulan kemudian, ibu mertua dan iparku tiba-tiba datang sambil menangis dan bersujud di depanku sambil meminta maaf. Teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja kalian menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Namaku Diva. Saat itu usia kandunganku sudah memasuki 9 bulan. Setiap malam aku tidur sambil memeluk perutku, merasakan gerakan kecil bayi yang sebentar lagi akan melihat dunia. Di tengah rasa sakit di pinggang, degup jantung yang makin cepat, dan napas yang mulai sering sesak, aku selalu berusaha membuat diriku kuat. Aku percaya bahwa selama suamiku ada, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi minggu itu datang juga. Minggu ketika suamiku harus berangkat dinas luar kota, selama 1 bulan penuh. Aku berdiri di depan pintu rumah mertua ketika ia memasukkan tas ke bagasi mobil. Senyuman yang ia berikan hangat dan lembut, membuatku yakin semua akan baik-baik saja. Tangannya mengusap kepalaku, seolah ingin menenangkan semua kecemasan yang diam-diam tinggal di dadaku. Jaga diri baik-baik ya, sayang. Begitu kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum mobilnya melaju. Aku menahan napas panjang, mencoba mengusir rasa sepi yang perlahan menyelimuti rumah ini setelah mobilnya hilang dari pandangan. Ibu mertua berdiri di ruang tamu dengan wajah datar, seolah kehilangan senyuman begitu anak lelakinya pergi. Adik iparku yang sejak tadi menatap ponselnya hanya melirikku sebentar, kemudian kembali sibuk dengan dunianya sendiri. Hari-hari pertama masih cukup tenang. Aku tetap melakukan pekerjaanku sebagai penjual all shop. Sambil duduk di kamar, aku membalas pesan pelanggan dengan jari yang sesekali tremor karena perut yang semakin berat. Aku pikir semuanya akan berjalan seperti biasa. Namun perlahan, udara di rumah ini mulai berubah. Mulai dari komentar kecil yang terlontar tanpa diminta. Mulai dari sindiran halus yang membuat dadaku hangat menahan sakit. Mulai dari tatapan-tatapan yang seolah menganggapku beban. Perempuan hamil itu jangan manja. Cuman rebahan saja kerjaannya. Rumah berantakan terus, padahal kau cuma di sini saja. Padahal aku tidak pernah berhenti bekerja. Setiap hari aku mengemas barang pesanan, menulis alamat dengan hati-hati, dan memastikan semuanya siap sebelum kurir datang menjemput. Tapi setiap kali mereka melihatku duduk sebentar untuk mengatur napas,
Mereka langsung menuduhku malas. Suatu sore, ketika aku sedang menurunkan kotak paket ke ruang depan, ibu mertua memandangku dengan raut tak puas. "Kau ini hamil saja sombong, seperti kau satu-satunya perempuan yang pernah mengandung," katanya sambil melipat lengan. Aku terdiam, bukan karena tidak ingin menjawab, tetapi karena aku takut suaraku pecah di tengah-tengah kalimat. Pinggangku sakit, kakiku bengkak, dan aku sangat lelah. Tetapi aku memilih menunduk, menahan perih yang bergetar di tenggorokan. Sementara itu, adik iparku selalu bicara dengan nada tinggi. Setiap langkahku dilihat seperti kesalahan. Setiap gerakanku dianggap gangguan. Aku mencoba bersabar. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya masa sementara. Tetapi semakin hari perlakuan mereka semakin berubah. Mereka tidak lagi memandangku sebagai istri dari kakak mereka. Tidak lagi melihatku sebagai perempuan hamil yang membutuhkan bantuan. Aku hanya dianggap pengganggu di rumah sendiri. Suatu malam, aku terbangun karena perutku mengeras. Bayiku bergerak tidak seperti biasanya. Aku mencoba bangkit sambil menahan rasa nyeri. Setelah bisa berdiri, aku turun perlahan menuju dapur untuk meminum air hangat. Namun baru saja aku sampai di tangga terakhir. Suara lantang ibu mertua membuat langkahku terhenti. "Akhirnya kau muncul juga. Susah sekali kau turun membantu." Aku refleks memegang perutku, memaksa diriku tersenyum kecil agar suasana tidak semakin buruk. "Maaf Bu, perut saya tadi kencang sekali." Namun tatapan beliau semakin tajam. "Alasan terus, kau itu menantu atau beban?" Jantungku berdebar tidak karuan. Aku merasa direndahkan, dihina. Tetapi aku tidak bisa membalas. Aku hanya manusia dengan tubuh yang hampir roboh. Dan aku tidak punya siapa-siapa di rumah ini. Saat itu aku benar-benar merasa sendirian. Aku tidak tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Badai yang akan menenggelamkanku hingga aku tidak punya tempat pulang. Dan malam itu, ketika aku kembali ke kamar sambil memeluk perut berisi anakku, aku tidak sadar bahwa 1 bulan ke depan akan menjadi bulan paling kelam dalam hidupku. Setelah malam itu, sikap ibu mertua dan iparku berubah lebih dingin dari sebelumnya. Rumah yang dulunya terasa hangat saat suamiku masih tinggal di sini, kini seperti ruangan kosong tanpa jiwa. Setiap langkahku selalu disoroti, setiap gerakan kecil yang kulakukan seolah menambah bahan bagi mereka untuk memarahiku. Pagi itu, aku bangun dengan tubuh yang terasa berat. Kaki kiriku bengkak lebih besar dari biasanya, membuatku harus berjalan pelan sambil bertumpu pada dinding. Aku ingin menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi setelah turun ke lantai bawah, aku mendapati ibu mertua sudah duduk di ruang makan, sambil memandangku dengan tatapan tidak suka. "Kau bangun jam segini? Menantu macam apa kau ini?" ucapnya tanpa menunggu penjelasan. Aku menarik napas panjang, mencoba tidak terpancing. "Maaf Bu, badan saya sangat sakit. Saya tidak bisa tidur nyenyak semalaman." Ibu mertua tidak mempercayai ucapanku. Ia hanya mendengus sambil melipat lengan. "Kau itu hanya hamil, bukan sakit parah. Jangan manja." Aku menahan air mata yang mulai berkumpul di sudut mata. Aku tahu kalau aku menangis, mereka akan makin marah. Jadi aku berjalan pelan ke dapur, mengaduk teh yang sudah mulai dingin, dan mencoba melakukan yang bisa kulakukan dengan tubuh yang terasa seperti akan roboh. Saat aku sedang mencuci gelas, suara langkah cepat terdengar. Adik iparku masuk dengan wajah masam. "Kak, ini masih berantakan. Mama dari tadi ngomel karena kakak nggak beresin rumah," katanya ketus. Aku menoleh pelan. Aku baru turun. Pinggangku masih sakit. Aku butuh waktu sedikit untuk bergerak. Namun ia malah mendekat, memandangku dari ujung kaki sampai ujung jilbab. Kalau memang mau tinggal di rumah orang, ya jangan jadi beban. Aku menggigit bibir bawahku, menahan rasa ingin menangis. Aku mengangguk pelan, lalu melanjutkan pekerjaan sambil menahan sesak di dada. Seakan belum cukup,
Ia menambahkan kalimat yang rasanya menusuk lebih dalam daripada pisau. Kakak itu cuma numpang, jangan banyak alasan. Kata numpang itu menamparku lebih keras dari apapun. Aku merasa direndahkan sampai titik paling bawah. Padahal aku tidak pernah meminta lebih. Aku hanya ingin hidup damai sampai suamiku pulang. Hari itu berjalan lambat dan penuh tekanan. Setiap kali aku duduk sebentar untuk mengatur napas, entah ibu mertua atau iparku, selalu ada yang mengomeli. Mereka tidak pernah melihat aku sedang membalas pesanan pelanggan. Mereka tidak peduli bahwa aku tetap bekerja meski tubuhku sudah kelelahan. Malam harinya, saat aku hendak naik ke kamar, ibu mertua kembali berdiri di bawah tangga sambil menatapku tajam. "Kau ini kenapa jalan lambat sekali? Kalau di rumah orang tuamu bisa seperti ini kali ya?" katanya sinis. Aku tidak menjawab. Aku tahu setiap jawaban hanya akan memperburuk keadaan. Jadi aku memilih diam. Tetapi saat aku baru menginjak anak tangga pertama, ia berkata lagi dengan nada yang jauh lebih menusuk. "Aku tahu kau itu cuma pura-pura sakit biar dikasihani. Hamil 9 bulan saja sudah begitu." Suara itu membuat kakiku gemetar. Aku menunduk, mencoba mengatur napas. "Bu, perut saya sering kencang. Saya benar-benar tidak pura-pura." Namun ia tertawa kecil. "Saya sudah punya 3 anak. Tidak ada yang selemah itu." Aku memejamkan mata. Sakit, terlalu sakit. Aku ingin sekali menelepon suamiku, tetapi aku tahu ibu mertua selalu marah setiap kali aku menghubungi anaknya untuk hal sepele. Apalagi jika ia tahu aku akan mengadu. Saat aku akhirnya berhasil masuk kamar, aku duduk di tepi kasur sambil memeluk perutku. Bayiku bergerak pelan, seolah ikut merasakan kesedihan yang mengalir dari tubuhku. Aku membisikkan kalimat lirih sambil mengusap perutku. "Bertahan ya nak, mama kuat karena kamu." Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah permulaan dari bencana yang lebih besar. Permulaan dari luka yang tidak akan mudah hilang. Dan tidak lama lagi, semua perlakuan buruk itu akan mencapai puncaknya. Aku tidak sadar bahwa dalam hitungan hari aku akan kehilangan semuanya. Bahkan tempat untuk sekadar berteduh. Suasana kamar terasa sunyi. Terlalu sunyi. Dan aku mulai merasa bahwa kesunyian ini adalah tanda bahwa badai besar sudah semakin dekat. Hari-hari berikutnya berjalan jauh lebih berat. Tubuhku makin sering terasa kencang, napas semakin pendek, dan langkahku makin lambat. Namun setiap rasa sakit yang datang, selalu kutelan sendiri. Tidak ada yang ingin tahu bagaimana keadaanku. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Suamiku beberapa kali menelepon, tetapi aku hanya bisa berbicara sebentar, karena ibu mertua selalu mengawasi. Suatu siang, ketika suamiku menanyakan apakah aku sudah makan, ibu mertua langsung mendekat dan berkata dengan nada tinggi, "Kau itu bikin anak saya khawatir terus. Jangan lebay." Aku menutup telepon cepat-cepat, meski sebenarnya aku ingin bercerita semuanya pada suamiku. Tapi aku tahu aku tidak bisa. Ponselku selalu diperhatikan, bahkan kadang disita. Mereka takut aku mengadu atau membocorkan hal-hal yang tidak mereka suka. Pagi itu, hari ketika segalanya mulai berubah, aku sedang duduk di kamar sambil membalas pesan pelanggan. Perutku terasa berat, tetapi aku memaksa diri untuk duduk tegak karena pesanan hari itu lumayan banyak. Tiba-tiba, pintu kamar dibuka keras oleh iparku. "Kak, mama marah besar. Katanya rumah belum disapu." Aku langsung bangkit, meski kepalaku berputar. Aku baru mau turun. Aku sedang kirim foto barang ke pelanggan. Iparku melipat tangan sambil mendengus. Selalu alasan. Hamil sekali langsung seperti nggak bisa ngapa-ngapain. Aku menegakkan badan, mencoba tetap tenang. "Aku sanggup kok. Aku cuma butuh waktu sedikit." Namun ia malah menarik ponsel yang ada di tanganku. "Sudah, mama bilang simpan ponsel. Kau lebih fokus ke rumah ini daripada all shop itu." Aku terkejut. "Tolong, itu pekerjaanku. Aku butuh itu."
Tapi ia sudah pergi sambil membawa ponselku. Aku tidak bisa mengejarnya karena tubuhku terasa sangat berat. Aku hanya bisa berdiri terpaku sambil memegang perutku yang terasa makin tegang. Beberapa menit kemudian, aku turun ke bawah dengan langkah pelan. Ibu mertua sudah berdiri di ruang tengah sambil mengacungkan telunjuk ke arahku. Kau itu apa gunanya tinggal di rumah ini? Makan iya, tidur iya, tapi pekerjaan rumah tidak pernah beres. Dadaku panas. Tidak ada satupun yang kubalas. Aku sudah terlalu lelah untuk membela diri. Iparku muncul dari dapur sambil membawa ember hitam yang biasanya dipakai untuk menampung air cucian piring. Wajahnya masih sama seperti biasa, datar tapi menyimpan amarah. Tanpa menatapku, ia berkata pada ibunya, "Percuma, Ma. Diomelin juga dia nggak paham." Dan kemudian semuanya berubah begitu cepat. Ibu mertua maju satu langkah, menatapku dari kepala sampai kaki. "Aku sudah tidak sanggup lagi melihat kau seperti ini. Kalau suami kau tidak ada, maka aku yang berhak mengatur rumah ini. Dan kau tidak pantas tinggal di sini." Jantungku berhenti sepersekian detik. "Bu, maksud ibu, saya harus pergi?" tanyaku lirih. Namun jawabannya datang dengan cara yang lebih kejam daripada kata-kata. Iparku tiba-tiba mengangkat ember itu. Lalu dalam satu gerakan cepat, ia menyiramkan isinya ke tubuhku. Air hitam keruh, bau dan kotor, mengalir dari kepalaku ke ujung kakiku. Aku tersentak. Badanku gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi karena rasa terhina yang tidak bisa diucapkan. Cairan itu masuk ke sela bajuku, terasa lengket dan menjijikkan. Aku memeluk perutku, takut cairan itu membuatku terpleset. Astaga, kakak hamil bukan alasan buat malas, ucap iparku dengan mata menyala marah. Ibu mertua menyusul dengan tepukan keras di meja. "Keluar, sekarang juga. Jangan tunggu anakku pulang untuk membuat drama." Aku mematung, tubuhku masih gemetar. "Bu, saya tidak punya siapa-siapa. Saya tidak punya tempat tinggal lain," ucapku sambil menahan isak. Tetapi ibu mertua tidak peduli. Ia justru mengambil ponselku dari meja dan mengangkatnya di depan wajahku. "Ini juga tidak usah kau bawa. Kau tidak perlu menghubungi anakku. Aku yang akan beri tahu dia kalau kau baik-baik saja." Aku seperti kehilangan napas. Tanpa ponsel, tanpa barang-barangku, dengan tubuh hamil 9 bulan dan basah air comberan, aku diusir. "Ayo, keluar sebelum aku tambah marah," kata ibu mertua sambil menunjuk pintu depan. Ketika aku melangkah pelan ke arah pintu, aku sempat menengok ke belakang. Tidak ada belas kasihan di wajah mereka, hanya amarah dan rasa benci yang entah berasal dari mana. Di halaman rumah, aku berdiri sambil memegang perutku yang terasa makin sering kencang. Udara luar menusuk kulitku yang dingin, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa tidak punya siapa-siapa. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak tahu bagaimana cara menghubungi suamiku, dan aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih berat dari yang pernah kubayangkan. Langkahku goyah, air mataku jatuh tanpa bisa dihentikan, dan aku mulai berjalan, meninggalkan rumah yang dulunya kusangka tempat paling aman dalam hidupku. Udara sore terasa lembab di kulitku. Bau air comberan yang melekat pada bajuku membuatku ingin menangis lebih keras. Tetapi aku terus berjalan sambil memegangi perutku yang terasa makin berat. Setiap langkah seperti diseret oleh rasa sakit dan penghinaan yang menumpuk di dada. Jalanan kampung terlihat lengang. Hanya suara angin dan ayam berlarian yang terdengar samar-samar. Orang-orang yang lewat menatapku aneh karena tubuhku basah, dan jilbabku meneteskan air keruh. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan wajahku yang bengkak oleh tangis. "Allah, kuatkan aku," bisikku pelan. Suara itu hampir tidak terdengar. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Ponselku sudah dirampas, dompetku ditahan. Tas kecilku juga tidak diberikan. Aku tidak punya apapun. Bahkan sandal yang kupakai sudah licin, membuatku beberapa kali terpeleset kecil. Aku berjalan melewati gang demi gang,
berharap ada yang sekadar bertanya keadaanku. Namun semua hanya menatap lalu berlalu. Tidak ada yang mendekat. Mungkin karena aku terlihat sangat berantakan. Mungkin juga karena mereka takut ikut campur. Ketika aku mulai merasa pusing, aku berhenti di pinggir jalan, bersandar pada tembok rumah seseorang. Perutku mengeras lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Nafasku memburu. Aku menutup mata, mencoba bertahan. Tiba-tiba suara langkah pelan mendekat. Bu, kenapa kok sampai begini? Aku membuka mata dan melihat seorang perempuan tua. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, dan wajahnya penuh keriput. Ia membawa keranjang belanja kecil serta tatapan cemas yang jujur. Ah, saya... Suaraku hilang. Tenggorokanku kering. Perempuan itu mendekat tanpa ragu. Tangannya menyentuh lenganku pelan. Tubuhmu gemetar. Ini bukan air biasa. Kau disiram orang. Aku hanya mampu menunduk. Air mataku kembali menetes. Tanpa bertanya macam-macam, ia mengusap punggungku. Nah, sini ikut saya. Jalannya pelan saja. Rumah saya kecil, tapi kau bisa duduk, bisa bersih-bersih dulu. Aku tidak kenal dia, tapi cara ia memegang tanganku terasa seperti genggaman seorang ibu. Genggaman yang selama ini tidak pernah kudapat dari ibu mertuaku. Dengan tubuh lemah, aku mengikuti langkahnya. Rumahnya berada di ujung gang, sebuah gubuk kayu yang tampak renta dimakan usia. Plafonnya berlubang, dindingnya mulai mengelupas, dan halaman kecilnya dipenuhi tanaman dalam kaleng bekas. Namun begitu masuk, aku merasa aneh. Seakan gubuk itu jauh lebih hangat daripada rumah mertuaku yang besar dan mewah. Duduklah, nak. Kau basah sekali. Suara perempuan itu lembut, membuatku ingin menangis lagi. Ia segera mengambil ember kecil berisi air bersih dan memberikan kain lap. Saya tidak punya banyak, tapi pakai ini dulu untuk membersihkan dirimu. Aku mengangguk pelan. Tanganku gemetar saat mengelap wajah dan bajuku. Setiap kali kain itu menyentuh kulitku, rasa malu dan sakit hati itu kembali muncul. Tapi kali ini tidak terlalu mencekik karena ada seseorang yang peduli. Perempuan itu memperhatikan kandunganku. Sudah besar sekali, mungkin sebentar lagi lahiran ya. Aku mengangguk pelan. Sudah 9 bulan, Bu. Ia menatapku lama dan ada duka muncul di matanya. Tidak seharusnya wanita hamil diperlakukan begini. Kau pasti sangat terluka. Aku menutup wajahku. Tangisku pecah lebih keras kali ini, bukan karena sakit, melainkan karena lega. Setelah aku sedikit tenang, ia memberiku teh hangat. Tangan tuanya sedikit bergetar saat memberikan cangkir itu, tetapi tatapannya penuh ketulusan. Minumlah, kau butuh kekuatan. Aku meminum perlahan. Hangatnya menuruni tenggorokan, membuatku sedikit bisa bernapas lagi. Di luar, senja mulai turun. Langit berubah jingga. Aku mendekap perutku sambil melihat cahaya itu dari jendela kecil di gubuk. Bayiku bergerak pelan, seolah merespon ketenangan yang mulai masuk ke tubuhku. Apa kau tinggal di sini saja malam ini? Tanya perempuan itu. Aku menoleh padanya. Suaraku rendah. Boleh, Bu. Saya takut untuk pulang. Ia tersenyum kecil. Nak, kau tidak punya tempat lain kan? Di sini tidak mewah, tapi kau aman. Dan kalimat itu langsung membuat dadaku jatuh luluh. Untuk pertama kalinya dalam hari yang panjang ini, ada seseorang yang memberiku ruang. Ada seseorang yang tidak mengusirku. Ada seseorang yang tidak memakiku. Aku mengangguk, menahan air mata. Malam itu, aku tidur di tikar tipis di lantai gubuk itu. Perempuan tua itu menutupi tubuhku dengan selimut lusuh miliknya. Di luar angin bertiup kencang, membuat dinding kayu bergetar. Tapi anehnya, aku merasa lebih aman daripada ketika aku tidur di kamar mertua yang luas. Aku tidak tahu bahwa keputusan tinggal di gubuk kecil itu akan mengubah hidupku. Aku tidak tahu bahwa suamiku akan mencari-cari diriku tanpa hasil. Dan aku juga tidak tahu bahwa sebentar lagi tubuhku akan memberi tanda bahwa waktuku melahirkan sudah dekat. Sebenarnya aku hanya ingin tidur.
Tapi perutku kembali mengeras. Kali ini jauh lebih kuat, hingga aku harus menggenggam tikar sambil menahan napas panjang. Malam itu tidak akan berakhir dengan tenang. Malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Perutku semakin sering mengeras, rasanya seperti ada tangan besar yang memeras rahimku dari dalam. Tubuhku panas dingin, namun aku terus berusaha diam agar tidak membuat ibu tua itu panik. Ia sudah terlalu baik padaku. Aku tidak ingin menambah bebannya. Di sampingku, tikar tipis itu terasa keras di punggung. Aku memejamkan mata, mencoba menarik napas panjang, tetapi rasa sesak membuat dadaku bergetar. Aku memegang perutku, mengusap pelan, berharap bayiku tetap tenang di dalam sana. Maafkan mama ya, nak. Bisikku lemah. Tolong bertahan sedikit lagi. Di tengah rasa takut itu, aku kembali memikirkan suamiku. Sudah berapa hari ia mencoba menghubungiku? Sudah berapa pesan yang ia kirimkan? Berapa panggilan yang ia lakukan? Aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa menjawabnya. Aku tidak bisa menjelaskan bahwa aku diusir, dipermalukan, bahkan disiram air comberan. Dan aku tahu, ia pasti kebingungan setengah mati. Di tempat lain, ratusan kilometer dari kampung kecil ini, suamiku sedang duduk di kamar hotel dinasnya. Ponselnya digenggam erat. Matanya merah karena terlalu lama menatap layar yang berkali-kali menampilkan tulisan yang sama. Tidak dapat terhubung. Ia mencoba lagi, dan lagi, dan lagi, tanpa henti. Setiap kali panggilan ditolak, dadanya serasa diremas. Ia sudah mencoba mengirim pesan. Sudah mencoba menelepon ibu mertua. Sudah mencoba bertanya keadaan. Ibunya selalu menjawab dengan suara lembut. Diva baik-baik saja. Jangan khawatir. Tapi entah kenapa ia tidak tenang. Ada sesuatu yang terasa tidak benar. Biasanya aku selalu membalas pesan, meski hanya dengan emotikon sederhana. Namun sudah seminggu ini, ponselku tidak pernah aktif. Suamiku kemudian menelepon lagi. Ibunya kembali mengangkat. Dan suaranya terdengar seperti orang yang sudah menyiapkan kebohongan. Ibu, kenapa Diva tidak pernah angkat telepon? Aduh, mungkin dia tidur. Atau dia lupa isi daya. Perempuan hamil memang sering begitu. Sudahlah, fokus kerja saja. Ia mencoba percaya. Tapi sulit. Karena dalam hati kecilnya ada sebuah suara yang terus berbisik. Diva tidak baik-baik saja. Sementara itu di gubuk kecil ini, aku semakin gelisah. Perutku terasa seperti ditarik-tarik. Aku menggigit bibir, menahan suara agar ibu tua itu tidak terbangun. Namun tubuhku mulai bergetar, membuatku harus duduk bersandar pada dinding kayu yang dingin. Beberapa menit kemudian, ibu tua itu terbangun karena mendengar napasku yang tidak teratur. Ia segera bangkit, lalu duduk di sampingku. Nah, kamu kontraksi? Aku mengangguk pelan. Kayaknya, iya bu. Ia meraih tanganku yang dingin. Duh, kamu tidak bisa begini terus. Kita harus ke puskesmas. Aku menunduk lemah. Tapi, saya tidak punya uang. Dan, saya tidak tahu bagaimana cara ke sana. Ia tersenyum lirih. Kita cari bantuan nanti. Yang penting kamu dan bayimu selamat. Ia berdiri perlahan, membuka pintu gubuk untuk melihat kondisi luar. Jalanan sudah sangat gelap, hanya lampu jalan yang redup dan suara jangkrik yang memenuhi udara. Ia kembali duduk dan mengusap keningku. Kita tunggu sebentar ya nak. Kalau sudah terlalu sakit, kita panggil warga. Aku mengangguk sambil menggenggam tangannya. Air mata kembali mengalir. Bu, terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus bagaimana kalau tidak bertemu ibu. Ia tersenyum. Nak, hidup itu akan selalu menolong orang yang benar-benar teraniaya. Kau sekarang aman di sini. Namun tiba-tiba, rasa sakit itu datang begitu cepat dan kuat. Dadaku naik turun. Nafasku terputus-putus. Aku memegang perutku erat-erat. Ibu tua itu langsung panik. Nak, tunggu sebentar, aku keluar cari bantuan. Ia berlari keluar dengan langkah kecil namun terburu-buru. Aku tertinggal sendirian di dalam gubuk.
meringkuk sambil menahan rasa sakit yang semakin membabi buta, sambil memeluk perutku yang bergelombang dari dalam. Di waktu yang sama, di hotel dinasnya, suamiku kembali mencoba meneleponku. Ia duduk sambil memegang kepalanya, matanya memerah. "Sayang, angkat teleponnya, tolong." Namun panggilan itu langsung dialihkan. Untuk kesekian kalinya. Suamiku menatap layar ponsel dengan gemetar. Ia tidak tahu bahwa aku, istrinya yang hamil 9 bulan, sedang tergeletak di lantai gubuk tua, menahan kontraksi tanpa seorang pun keluarga di sisiku. Dan malam itu adalah malam ketika semuanya mulai terhubung. Karena tidak lama lagi, suamiku akan mengambil keputusan besar. Keputusan yang akan membawanya keluar dari kota dinas. Keputusan yang akan membuat cerita kami berubah total. Malam itu adalah malam paling sunyi dalam hidupku. Dan malam paling gelisah dalam hidup suamiku. Suasana itu terasa menegangkan. Seolah seluruh dunia menahan napas bersamaan dengan kami. Pagi menjelang dengan perlahan. Namun bagiku malam itu terasa tidak pernah berakhir. Aku masih tergeletak di tikar kecil, menggenggam perut yang terus mengeras. Matahari mulai masuk lewat celah-celah dinding kayu, menyinari ruangan sempit itu dengan cahaya keemasan yang membuat semuanya tampak suram dan kosong. Ibu tua itu akhirnya kembali setelah semalaman mondar-mandir mencari bantuan. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya sedikit membungkuk karena lelah. Ia membawa sebotol air hangat dan selembar kain tipis yang ia temukan dari tetangga. "Nak, tidak ada yang punya kendaraan. Kebanyakan masih tidur. Kau harus bertahan sedikit lagi," katanya sambil menatapku penuh kekhawatiran. Aku mengangguk lemah, meski tubuhku terasa seperti ditarik dari segala arah. "Bu, saya takut." Suaraku bergetar. Ia meraih tanganku. "Jangan takut. Kamu tidak sendirian di sini." Kalimat itu terasa seperti pelukan hangat dalam dinginnya dunia yang telah membuangku. Di kota jauh sana, pada waktu yang hampir bersamaan, suamiku memandang koper dinasnya yang masih tertutup. Ia tidak bisa fokus bekerja, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Seluruh pikirannya hanya dipenuhi satu hal, aku. Ia mencoba sekali lagi menghubungi ponselku. Hasilnya tetap sama, tidak dapat dihubungi. Akhirnya ia mengambil keputusan. Ia meraih ponselnya dan menelepon ibunya. "Bu, kenapa Diva tidak pernah jawab telepon?" "Sudahlah, Nak. Dia baik-baik saja. Mungkin sibuk." Nada ibunya terdengar tergesa. Ada getaran kecil di suaranya yang mencoba disembunyikan. Suamiku merasakan itu. Ia mengatur napas. "Bu, saya mau bicara dengan Diva. Tolong panggilkan dia." Ada jeda beberapa detik. Sunyi. Lalu ibunya menjawab, "Aduh, Diva lagi mandi. Kau nanti saja telepon lagi." Kali ini suamiku berdiri. Rahangnya mengeras. "Bu, saya telepon seminggu penuh. Masa setiap hari dia mandi pas saya telepon?" Suara itu membuat ibunya terdiam. Anak lelakinya tidak pernah bicara seperti itu sebelumnya. "Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" tanya suamiku lirih tapi tegas. Ibunya langsung mencoba meredam. "Tidak ada apa-apa. Kau terlalu khawatir. Perempuan hamil memang begitu, Bu." Nada itu berubah, dalam, menakutkan. "Kalau ibu tidak bicara jujur, saya pulang hari ini." Ibunya terdiam lagi, panjang. Dan saat ia hendak mengarang alasan lain, suamiku memutuskan panggilannya sendiri. Ia menutup koper. Ia memanggil taksi. Ia meminta tiket pulang tercepat. Apapun yang terjadi, ia tahu. Ada yang tidak beres. Sementara itu di gubuk kecil ini, tubuhku hampir tidak kuat lagi. Perutku seperti diperas dari dalam. Napasku tersengal. Tubuhku basah oleh keringat dingin. Ibu tua itu duduk di sampingku, mengelap wajahku yang pucat. "Nah, sepertinya kau benar-benar sudah mau melahirkan," katanya sambil gemetar. Aku menggigit bibir. Air mata mengalir tanpa suara. "Bu, saya tidak bisa. Saya takut." Ia mengusap punggungku lembut. "Kau perempuan kuat."
Allah pasti melihat perjuanganmu. Di tengah rasa sakit itu, tiba-tiba ketukan keras terdengar dari pintu gubuk. Tok, tok, tok. Ibu tua dan aku sama-sama terkejut. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Tok, tok, tok. Lebih keras dari sebelumnya. Ibu tua bangkit, berjalan perlahan sambil menahan napas. Ia membuka pintu sedikit, dan aku hanya bisa mendengar suara dari luar. Bu, maaf, saya dari rumah sebelah. Tadi ibu bilang ada wanita hamil yang sedang kesakitan. Saya punya motor. Kalau perlu saya antar ke puskesmas. Ibu tua tertegun. Wajahnya berubah lega. Ia membuka pintu lebih lebar. Oh, terima kasih nak. Tolong. Dia sudah tidak kuat. Aku bisa melihat siluet lelaki muda di luar. Tubuhnya agak kurus, wajahnya cemas, dan tangannya memegang helm. Ia mendekat ke dalam, melihat keadaanku. Kak, kakak harus cepat dibawa. Ini bahaya kalau dibiarkan lama. Aku mencoba duduk, tetapi tubuhku seperti hampir runtuh. Lelaki itu panik. Bu, tolong. Bantu saya angkat dia. Dengan susah payah mereka membantu tubuhku berdiri. Nafasku makin pendek. Rasanya hanya tinggal hitungan menit sebelum tubuhku menyerah. Ketika aku dibawa keluar rumah, angin pagi menerpa wajahku. Jalanan gang kecil terlihat terang. Aku dituntun menuju motor. Lelaki itu menatapku dengan raut serius, namun lembut. Kak, maaf kalau motornya kecil, tapi puskesmas tidak terlalu jauh. Aku mengangguk meski tubuhku menggigil. Namun sebelum aku naik motor, rasa sakit luar biasa menyergapku. Tubuhku membungkuk, nafasku terputus. Aku memegang lengan lelaki itu kuat-kuat. Sakit sekali. Ibu tua memeluk pundakku. Bertahan, nak. Sebentar lagi. Di tengah kepanikan itu, aku hampir tidak sadar bahwa di waktu bersamaan, suamiku sudah berada di perjalanan pulang. Ia tidak tahu aku sedang digotong menuju motor oleh orang asing. Ia tidak tahu aku hampir pingsan. Ia tidak tahu aku sudah tidak tinggal di rumah ibunya. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus menemukan aku secepat mungkin. Dan pada saat yang sama, dunia kami mulai mendekat. Satu langkah demi satu langkah, menuju pertemuan paling emosional dalam hidup kami. Tubuhku kini benar-benar berada di batasnya. Saat lelaki muda itu dan ibu tua membantuku naik ke motor, perutku kembali mengeras begitu kuat hingga aku hampir jatuh. Lelaki itu memegang lenganku cepat-cepat, sementara ibu tua menopang punggungku dengan kedua tangannya yang gemetar. Nak, tahan sebentar, kita segera sampai. Ucap ibu tua sambil mengusap lenganku. Aku mengangguk, meski pandanganku mulai kabur. Motor itu terasa kecil, rapuh, dan tidak stabil. Namun hanya itu satu-satunya cara untuk mencapai puskesmas. Lelaki itu menyalakan mesin, lalu menatapku dari spion dengan raut gusar. Kak, pegang pinggang saya kuat-kuat ya. Kita jalan pelan. Aku memegang jaketnya meski tanganku bergetar. Ibu tua berdiri di pinggir gang, menatap kami dengan wajah cemas. Allah, jaga kalian di jalan, katanya sambil menangkupkan tangan di dada. Motor itu mulai bergerak melalui gang sempit. Udara pagi dingin menusuk wajahku, membuatku makin sadar betapa lemahnya tubuh ini. Setiap guncangan kecil membuat perutku berdenyut, memaksa napasku tersendat. Aku menunduk. Air mata jatuh membasahi jilbabku. Suara mesin motor bercampur dengan suaraku yang tertahan. Bu, nak, tolong jangan sekarang. Jangan di jalan. Perutku terasa seperti diremas paksa. Ada tekanan kuat di bagian bawah. Aku menahan napas, memeluk perutku sendiri. Kak, kau kuat? Suara lelaki itu terdengar panik. Aku sakit sekali. Jawabku terputus-putus. Ia menambah gas sedikit, meski jalannya masih hati-hati. Motor bergerak lebih cepat melewati tikungan. Sementara itu, di dalam pesawat yang baru lepas landas dari kota dinas, suamiku duduk menunduk sambil memegang ponselnya. Matanya merah, wajahnya tegang.
Ia berulang kali membuka riwayat panggilan, seakan berharap ada keajaiban yang membuat namaku muncul kembali di layar. Ia mencoba menghubungi ibunya sekali lagi, meski ia tahu sinyal pesawat mulai hilang. "Halo Bu." "Ya, kenapa telepon lagi? Fokus kerja." "Bu, saya sudah dalam perjalanan pulang." Hening. Suasana di ujung telepon berubah kaku. "Apa? Kenapa pulang? Kamu kan masih dinas." Ada yang ibu sembunyikan dari saya. Nada itu tidak tinggi, tetapi sangat dingin. Ibunya menelan ludah pelan. Suamiku menutup telepon sebelum ibunya sempat menyelesaikan kebohongannya. Ia bersandar di kursi, menatap jendela pesawat dengan mata berkaca-kaca. "Diva, bertahanlah." Motor yang kunaiki terus melaju, kali ini memasuki jalan utama yang mulai ramai. Lelaki itu membunyikan klakson sambil berteriak kecil pada pengendara lain agar memberi jalan. "Kak, puskesmas sebentar lagi. Tahan sedikit." Aku menggigit lipatan jilbabku, menahan teriakan. Darahku serasa mengalir lebih cepat. Pinggangku seperti hampir patah. Tubuhku sudah tidak mampu mengendalikan apapun. Perutku. "Tolong jangan berhenti. Tolong." Tiba-tiba motor itu melambat mendadak saat sebuah mobil berhenti mendadak di depan. Remnya berdecit. Aku hampir terjungkal, namun lelaki itu menahan lenganku cepat-cepat. "Kak, maaf, jangan jatuh." Aku menangis semakin kencang. Setiap detik terasa seperti jarum tajam yang menusuk seluruh tubuhku. Tidak lama kemudian, aku melihat papan arah di kejauhan. Tulisan itu tampak seperti cahaya di tengah gelapnya malam. "Puskesmas, 400 meter." Aku memejamkan mata, napasku tercekat. Sedikit lagi. Di sisi lain, pesawat suamiku baru saja mendarat. Begitu pintu pesawat terbuka, ia langsung berdiri, tidak peduli penumpang lain bergeser. Ia keluar dengan langkah cepat, memesan taksi tanpa berpikir panjang. Sepanjang perjalanan, ia terus meneleponku meski ponselku masih mati. Ia menahan tangis, menahan amarah, menahan kekhawatiran yang hampir membuatnya kehilangan kendali. Motor itu akhirnya berhenti keras di depan puskesmas. Lelaki itu mematikan mesin dan langsung membantuku turun. Lututku hampir ambruk, tubuhku terhuyung ke depan. Ia menangkapku sebelum aku jatuh. "Kak, pelan, pegang saya." Aku mencengkeram lengannya, tubuhku gemetar. Kontraksi datang lagi. Kali ini lebih parah. Seolah seluruh dunia runtuh menimpa tubuhku. Lelaki itu berteriak kepada petugas puskesmas yang sedang membuka pintu pagi itu. "Pak, tolong. Ada ibu hamil mau lahiran. Tolong cepat." Petugas itu terkejut dan segera menghampiri. Ia memapahku dengan hati-hati, lalu membawaku masuk ke ruang periksa. "Nafas, atur nafas. Ayo Bu, ikuti saya." Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Suara-suara di sekitarku mulai memudar. Rasanya seperti tenggelam di laut gelap. Tubuhku diletakkan di ranjang periksa. Bau obat menyengat. Lampu putih menghantam mataku. Ibu tua menyusul masuk sambil menangis. "Nak, sabar ya. Sebentar lagi selesai." Namun semuanya mulai terasa menjauh. Dunia terasa berat. Kepalaku berputar. Sebelum mataku benar-benar menutup, aku hanya bisa membatin. Suamiku. Aku takut sekali. Dan pada saat itu, di dalam taksi yang melaju kencang, suamiku merasakan sesuatu di dadanya seperti ditarik kuat. Ia tidak tahu bahwa istrinya berada di ranjang puskesmas, siap melahirkan tanpa dirinya. Ia tidak tahu bahwa waktunya tinggal hitungan menit. Dan sebentar lagi, hidup kami akan berubah selamanya. Cahaya lampu ruang bersalin begitu terang hingga terasa menusuk mata. Aku berusaha menahan napas yang tercekat sambil memegang samping ranjang sekuat mungkin. Seluruh tubuhku bergetar hebat. Perutku terasa seperti gelombang besar yang datang bertubi-tubi tanpa ampun. Suara petugas puskesmas terdengar terburu-buru di sekelilingku. "Bu, atur napas, tarik,
Hembus, tarik, hembus. Aku mencoba mengikuti, namun tubuhku seperti kehilangan kendali. Sakit sekali. Suaraku pecah. Ibu tua berdiri di samping ranjang sambil memegangi tanganku erat-erat. Tangannya yang keriput tapi hangat terasa, seperti jangkar yang menahanku agar tidak tenggelam. Nak, kuat. Tolong kuat sedikit lagi, katanya sambil menangis pelan. Aku menggigit bibirku sampai terasa asin. Setiap serangan sakit membuat pandanganku makin buram. Dadaku naik turun tak beraturan. Tubuhku seperti tidak mampu lagi melawan. Sementara itu, di luar kota, taksi yang membawa suamiku melaju sangat cepat. Raut wajahnya pucat, napasnya pendek. Tangannya berulang kali menekan layar ponsel, mencoba meneleponku kembali, meski ia tahu call itu tak akan pernah terhubung. Mas, pelan-pelan, ucap sopir taksi. Pak, tolong lebih cepat. Saya mohon. Istri saya sedang hamil besar. Dia menghilang. Saya harus cepat sampai. Nada suamiku begitu putus asa, hingga sopir taksi tidak berani menolak. Ia menambah gas. Di ruang puskesmas, petugas terus memeriksa keadaanku. Pembukaan hampir penuh, cepat siapkan alat. Aku hanya bisa mendengar suara-suara itu seperti gema jauh. Rasa sakit yang menekan begitu kuat membuat tubuhku lunglai. Aku memejamkan mata sambil mencengkeram selimut. Saya mau suami saya, katanya lirih, nyaris tidak terdengar. Ibu tua mengusap keningku. Nak, maafkan ibu. Kalau boleh, ibu akan menjemput suamimu sekarang. Tapi kita tidak bisa meninggalkanmu. Aku mengangguk lemah. Air mata mengalir tanpa henti. Bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena aku merasa sendiri. Aku ingin suamiku menggenggam tanganku. Aku ingin suamiku mendengar suara bayinya lahir. Aku ingin merasa aman di pelukannya. Namun kenyataannya, yang ada di sampingku hanyalah ibu tua yang bahkan tidak mengenalku 1 minggu lalu. Di tengah perjalanan, suamiku menatap jendela taksi yang dipenuhi kabut dan embun. Hatinya dikuasai firasat buruk yang semakin menguat. Ia akhirnya tiba di wilayah kampung. Tidak menunggu taksi berhenti sepenuhnya, ia turun sambil berlari. Napasnya terengah-engah. Ia berlari ke rumah orang tuanya, berharap menemukan jawaban. Namun ketika ia membuka pintu rumah itu, kosong. Ibunya duduk di ruang tamu, adiknya di dapur. Tidak ada aku, tidak ada barang-barangku. Diva mana? Suamiku bertanya dengan suara yang mengguncang ruangan. Ibunya terkejut, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata keluar. Wajah suamiku memerah, napasnya tersengal. Ia maju selangkah, suaranya pecah. Di mana istri saya? Iparnya yang muncul dari belakang langsung menunduk. Tubuhnya gemetar. Ibu mertua panik dan memegang dadanya. Nak, jangan marah dulu. Ini tidak Di mana istri saya? Suamiku membentak lebih keras. Kedua perempuan itu saling pandang. Dan itu cukup sebagai jawaban. Suamiku langsung memutar badan, berlari keluar rumah. Tetangga yang melihat ikut panik dan berkata bahwa ada seorang ibu hamil yang dibawa ke puskesmas pagi ini. Suamiku tidak menunggu penjelasan apapun. Ia langsung berlari sekuat tenaga menuju puskesmas. Sementara itu, aku sudah hampir tidak sadar. Tubuhku seperti terhuyung antara dunia terang dan gelap. Beberapa petugas bersiap di sekelilingku. Bu Diva, sebentar lagi ya. Tolong ikuti arahan kami. Tarik napas. Hembuskan. Ayo Bu, ini penting. Aku mencoba menggerakkan bibirku. Suamiku, tolong. Aku mau. Suamiku. Tapi suaraku tenggelam dalam rasa sakit yang semakin menggila. Pintu puskesmas tiba-tiba dibuka dengan keras. Seorang pria berlari masuk dengan wajah pucat, napas terengah-engah. Matanya liar mencari sesuatu. Petugas puskesmas menahan tubuhnya. Pak, tidak boleh masuk. Istri Bapak sedang proses. Pak, Tung, mana istri saya? Mana Diva? Suamiku berteriak histeris. Petugas mencoba mendorongnya ke samping. Namun ia memaksa menembus kerumunan.
Dan pada momen itulah, ia melihatku. Terbaring lemah, tubuh gemetar, wajah basah oleh air mata. Jilbab kusut, kulit pucat. Tanganku menggenggam ujung selimut. Suamiku langsung mematung. Suaranya hilang seketika. Matanya membesar, lututnya hampir goyah. Ia mendekat perlahan seperti orang yang kehilangan kata-kata. Diva. Aku memaksakan membuka mata. Penglihatanku sudah kabur. Tapi suara itu, suara yang selalu membuat hatiku tenang, suamiku. Ketika aku berhasil menatap wajahnya, air mata langsung membuncah tanpa bisa ditahan. Mas, itu satu-satunya kata yang berhasil keluar sebelum aku menangis di antara rasa sakit yang menggulung tubuhku. Suamiku langsung memegang pipiku dengan 2 tangan sambil menangis. Sayang, Allah, kamu kenapa? Kenapa kamu di sini? Sayang, ini semua kenapa? Petugas berseru lantang. Pak, minggir dulu. Prosesnya sudah mulai. Namun suamiku tidak peduli. Ia menggenggam tanganku erat-erat. Tangannya gemetar. Aku di sini, aku nggak akan pergi. Tolong bertahan, sayang. Tolong. Aku menatapnya sambil tersenyum lemah. Mas datang. Suamiku menunduk, mencium dahiku sambil menangis keras. Aku nggak akan biarkan kamu sendirian lagi. Dan pada saat itu, di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, di tengah suara panik para petugas, di tengah segala kekacauan, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan selama berminggu-minggu. Rasa aman. Pertemuan kami terjadi di dalam ruang bersalin pada detik paling genting dalam hidupku. Dan setelah ini, segalanya akan mulai berubah. Suasana di ruang bersalin berubah menjadi kacau dalam hitungan detik. Para petugas bergerak cepat. Suara mereka saling bersahutan, sementara tubuhku mulai kehilangan kekuatan sedikit demi sedikit. Namun di antara semua suara itu, ada satu yang membuatku bertahan. Suamiku. Ia menggenggam tanganku begitu erat, seakan takut aku menghilang jika ia melepaskannya sedetik saja. Air matanya jatuh satu persatu, menetes di punggung tanganku yang dingin dan berkeringat. Sayang, aku di sini. Aku tidak pergi. Tolong bertahan. Suaranya pecah berulang-ulang. Aku mengangguk pelan. Mas, jangan lepas tanganku. Ia menggeleng cepat. Aku nggak kemana-mana. Aku di sini. Aku janji. Petugas mencoba memintanya mundur. Namun suamiku tetap di sampingku sambil mencondongkan badan. Berusaha tidak mengganggu proses. Tapi juga tidak mau beranjak 1 inci pun dariku. Bu Diva, pembukaannya sudah penuh. Kita mulai ya. Ucap bidan dengan tegas. Aku memejamkan mata. Gelombang sakit itu datang lagi. Lebih kuat. Lebih dalam. Seakan tubuhku robek dari dalam. Aku berteriak tanpa bisa menahan. Suamiku memeluk kepalaku, menahan pundakku agar aku tidak bergerak berlebihan. Nafas, sayang. Tarik, hembus. Suara suamiku terdengar bergetar, tapi tetap mencoba menuntunku. Aku mengikuti semampunya, meski seluruh tubuhku seperti diguncang badai. Napasku patah-patah, dan setiap tarikan napas terasa seperti pisau menembus dadaku. Bu, sekali lagi, dorong. Mas, sakit, mas. Suamiku menunduk, matanya memerah. Aku tahu, tahan sedikit lagi, aku mohon. Aku menggenggam tangannya lebih kuat, sekeras yang kupunya. Suamiku membiarkanku menghancurkan genggamannya. Apapun yang kulakukan, ia terima. Ia bahkan mendekat hingga dahinya menempel pada dahiku. Di luar, hujan mulai turun. Petir menggelegar seperti mengiringi detik-detik kelahiran anak kami. Cuaca itu terasa seperti cermin dari seluruh pertempuran batin yang sedang kurasakan. Bidannya kembali berseru. Bu, sekali lagi. Ayo, ini yang terakhir. Tubuhku kejang. Aku mengerahkan semua tenaga yang tersisa. Aku mendorong sekuat yang kubisa. Sakitnya seperti menghancurkan seluruh tubuh. Lalu
Suara itu tangis kecil, sangat kecil, namun langsung menggetarkan seluruh ruangan. Tangisan bayi. Aku membuka mata perlahan. Semuanya seperti bergerak lambat. Para petugas segera memotong tali pusat. Bayiku diselimuti kain tipis. Lalu dalam beberapa detik, seorang bidan mendekatkan bayi itu ke dadaku. "Selamat, Bu. Anaknya sudah lahir." Aku menatapnya. Tubuh kecil itu, kulitnya merah lembut. Tangisnya pecah memenuhi ruangan. "Allah," bisikku lirih. Suamiku langsung menutup mulutnya, menangis lebih keras dari sebelumnya. Ia memandang anak kami, lalu memandangku. "Sayang, maaf, aku terlambat. Maaf, aku gak ada waktu kamu disakiti. Maaf, aku gak ada waktu kamu sendirian." Aku menggeleng. Air mataku jatuh membasahi pipiku. "Mas datang, itu cukup." Ia menyentuh bayiku dengan tangan bergetar. "Ini anak kita, sayang." Aku tersenyum lemah. Tubuhku gemetar antara lega dan lelah. Tetapi ada satu hal yang terus terngiang di kepalaku. Aku harus menceritakan semuanya. Apa yang ibu mertua dan iparku lakukan? Bagaimana aku diusir? Bagaimana aku disiram air comberan? Bagaimana aku hampir melahirkan di jalan? Bagaimana ibu tua itu menolongku? Namun tubuhku terlalu lemah. Aku hanya bisa terbaring sambil memeluk bayiku. Suamiku kemudian duduk di sampingku, menunduk di bahuku, menangis di sana. Aku janji, aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Tidak ada lagi yang bisa menyentuhmu selain aku. Aku merasakan suara itu menembus jiwaku. Namun momen emosional itu hanya berlangsung sebentar, karena tak lama kemudian, pintu puskesmas terbuka. Ibu mertuaku muncul dengan wajah panik. Iparku mengekor di belakangnya, wajahnya ketakutan. Saat mereka melihatku berbaring di ranjang bersalin, memegang bayi yang baru lahir, dan melihat suamiku duduk di sampingku dengan wajah basah air mata. Wajah mereka langsung memucat. Suamiku menoleh perlahan. Tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya muncul di matanya. Tatapan seorang ayah. Tatapan seorang suami. Tatapan seorang lelaki yang baru saja kehilangan rasa hormat terakhirnya pada keluarganya sendiri. "Keluar," suaranya rendah. Ibu mertuaku terpaku. Suamiku berdiri. Tubuhnya menegang. Air matanya masih jatuh. Tapi suaranya penuh kemarahan. Aku bilang, "Keluar dari ruangan ini." Dan itulah awal dari semua balasan. Awal dari semua yang selama ini kupendam. Awal dari hancurnya semua kebohongan mereka. Ruangan bersalin itu langsung berubah hening. Sangat hening. Begitu hening hingga suara detak jantungku sendiri terasa menggema di telinga. Suamiku berdiri tegak di samping ranjangku, memunggungiku, menghalangi pandanganku dari dua orang yang paling membuatku terluka selama sebulan terakhir. Ibu mertua dan iparku. Ibu mertua berdiri kaku di ambang pintu. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ipar perempuanku bersembunyi di baliknya, memegang ujung bajunya sambil menunduk ketakutan. Mas," suara iparku lirih, hampir tidak terdengar. Namun suamiku tidak bergeming. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Tubuhnya bergetar, bukan karena lelah berlari, bukan karena melihat istrinya hampir pingsan saat melahirkan, tetapi karena amarah yang selama ini ditahannya pecah dalam satu titik. "Aku bilang keluar," ulang suamiku dengan suara yang jauh lebih tegas. Ibu mertua mencoba mendekat 2 langkah. "Nak, ibu cuma..." "Jangan panggil aku nak." Suara itu menggelegar memenuhi ruangan. Para petugas tertahan di tempatnya. Aku pun ikut terkejut, meski tubuhku masih lemah. Suamiku tidak pernah meninggikan suara seperti itu seumur hidupku. Tidak pernah. Ia mengangkat tangannya, menunjuk pintu. "Keluar, kalian tidak diizinkan ada di ruangan ini." Ibu mertua terdiam. Kedua matanya mulai berkaca-kaca, tetapi tidak satu pun air mata jatuh. Ini bukan tangisan menyesal. Ini tangisan takut. "Mas,
Kami cuma ingin lihat bayi. Iparku mencoba berbicara. Tutup mulutmu. Suamiku menatapnya tajam. Aku belum tanya apa-apa. Keluar. Kedua perempuan itu tidak punya pilihan. Mereka mundur perlahan. Wajahnya memucat, kaki bergetar. Pintu tertutup perlahan. Dan ruangan itu kembali sunyi. Suamiku menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya naik turun. Air matanya membasahi telapak tangannya. Aku memanggilnya pelan. Mas. Ia menurunkan tangannya dan kembali ke samping ranjang. Matanya merah, basah, penuh luka, penuh amarah, penuh penyesalan. Sayang, tolong ceritakan semuanya. Tolong, aku mohon, apa yang mereka lakukan padamu? Aku menggenggam jemarinya. Tangan itu bergetar sangat kuat. Aku menghela napas panjang, lalu mengumpulkan semua tenaga yang tersisa di tubuhku yang hampir runtuh ini. Mas, suaraku rendah, pelan, tetapi jelas. Aku diusir. Suamiku menutup mulutnya, menahan suara yang ingin pecah dari tenggorokannya. Aku melanjutkan. Aku disuruh keluar rumah tanpa apapun, tanpa ponsel, tanpa dompet, tanpa baju ganti. Tubuh suamiku goyah. Aku menguatkan diri dan berkata lagi. Iparmu nyiram aku air comberan. Dari kepala sampai kaki. Waktu kandunganku sudah 9 bulan. Suamiku menggigit bibir sampai berdarah. Suaraku bergetar saat aku lanjutkan. Mereka bilang aku pemalas. Mereka tuduh aku pura-pura sakit. Padahal aku kerja all shop tiap hari. Aku cuma sakit. Aku cuma hamil besar. Aku cuma capek, Mas. Air mata mengalir dari mataku, satu demi satu, tapi aku tidak berhenti. Aku jalan sendirian di jalan kampung. Dingin, perut kencang. Aku hampir pingsan sampai nenek itu menolongku. Aku menunjuk ibu tua yang berdiri di sudut ruangan, menahan tangis sambil menutup mulutnya dengan tangan. Kalau bukan karena beliau, aku mungkin sudah mati di jalan. Suamiku menunduk, menangis tanpa suara. Air matanya jatuh deras ke selimutku. Ia menggenggam tanganku lebih kuat, seolah ingin memastikan aku benar-benar nyata. Astagfirullah, sayang. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Aku tidak punya ponsel, Mas. Suamiku menutup wajahnya lagi. Sekarang ia tidak menahan tangisnya sama sekali. Tubuhnya bergetar parah. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia berdiri dengan tubuh tegak, namun wajah hancur. Sayang. Ia menatapku. Matanya penuh tekad. Mulai hari ini, kita tidak akan kembali ke rumah itu. Aku terkejut. Mas, kita akan beli rumah baru. Rumah untuk kamu, untuk anak kita. Tanpa mereka, tanpa siapapun yang membuatmu menangis. Air mataku kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit. Bukan karena ketakutan, bukan karena rasa dihina, tetapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri sepenuhnya di sisiku, di depan semua orang, tanpa ragu, tanpa menengok ke belakang. Suamiku meraih bayiku, menggendongnya perlahan. Ia mencium kening kecil itu. Kamu tidak perlu tahu rumah itu, Nak. Kamu hanya akan tumbuh dengan cinta, bukan kebencian. Ia kemudian duduk di sampingku, memelukku perlahan tanpa menekan luka persalinanku. Hari ini, aku mulai hidup baru dengan kalian berdua. Di luar ruangan, tanpa kami sadari, ibu mertua dan iparku mendengarkan semuanya dari balik pintu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasakan rasa takut kehilangan yang bukan main-main. Karena suamiku, anak kandung mereka, baru saja memilih istrinya di atas segalanya. 3 hari berlalu sejak malam ketika aku melahirkan anak pertamaku. Puskesmas kecil itu menjadi saksi bagaimana hidupku hancur, sekaligus bagaimana hidupku dimulai kembali. Tubuhku masih lemah, namun hatiku jauh lebih tenang, karena suamiku selalu berada di sampingku, menggenggam tanganku setiap kali aku bangun dari tidur yang pendek dan gelisah. Tiap kali aku membuka mata, aku melihatnya duduk di kursi kecil samping ranjang, menggendong bayi kami dengan hati-hati.
Setiap kali ia sadar aku sudah terbangun, ia selalu tersenyum pelan meski wajahnya terlihat lelah. "Sayang, kamu butuh apa? Air? Makan? Mau pindah posisi?" Ia selalu bertanya dengan suara lembut, berbeda jauh dari ketegangan saat ia pertama kali menemukan aku. Aku menjawab dengan suara yang hampir hilang. "Mas, aku cuma mau kamu tetap dekat." Ia menunduk dan mencium keningku. Selamanya. Di hari ketiga, petugas puskesmas mengatakan aku sudah cukup stabil untuk pulang. Namun pulang kemana? Rumah mertuaku bukan lagi rumah. Aku bahkan takut mendengar namanya. Suamiku seperti mengerti isi kepalaku. Ia merapikan tas kecil kami sambil berkata dengan nada tegas namun tenang. "Kita tidak kembali ke rumah itu. Kita langsung pindah. Hari ini juga." Aku terdiam. "Mas, apa tidak terlalu cepat?" Ia menggeleng sambil menatapku penuh tekad. "Sayang, aku tidak mau kamu satu detik pun kembali ke tempat yang sudah menyakitimu. Rumah itu bukan untukmu dan bukan untuk anak kita." Ia menepuk bahuku pelan. "Percaya sama aku sudah cari rumah sejak semalam." Aku terkejut. "Mas cari rumah di malam hari?" "Iya." Ia tersenyum kecil. "Aku gak bisa tidur. Aku kepikiran terus. Aku harus pastikan kamu aman." Hatiku meleleh. Air mataku kembali menetes. "Mas, terima kasih." Suamiku menggenggam pipiku. "Jangan nangis lagi, sayang. Kamu sudah cukup banyak menangis selama ini." Setelah mengurus semua administrasi, kami bersiap untuk keluar dari puskesmas. Sebelum pergi, aku memeluk ibu tua yang sudah menyelamatkanku. Tubuhnya kecil dan hangat, dan ia memelukku seperti memeluk anaknya sendiri. "Nak Diva, ibu minta kamu jaga dirimu baik-baik ya, dan jaga anakmu. Ibu tidak punya banyak, tapi ibu ikhlas bantu kamu." Aku menangis di pelukannya. Ia adalah satu-satunya orang yang menolongku saat aku di titik terbawah. "Bu, saya tidak akan pernah lupa kebaikan ibu." Mas tolong ya, kita bantu ibu ini nanti." Aku menatap suamiku. Suamiku mengangguk mantap. "Iya, sayang, kita bantu ibu. Itu janji saya." Wajah ibu tua itu langsung berkaca-kaca. Kami keluar puskesmas dengan hati-hati. Suamiku menggendong bayi kami, sementara aku berjalan perlahan sambil memegang lengannya. Di luar, taksi yang disewa suamiku sudah menunggu. Namun begitu kami mendekati taksi itu, aku melihat dua sosok berdiri tidak jauh dari sana. Ibu mertua dan iparku. Mereka berdiri dengan mata sembab dan wajah penuh kecemasan. Namun bukan kecemasan padaku. Itu kecemasan akan kehilangan suamiku. Saat suamiku melihat mereka, ia langsung berhenti. Nafasnya berubah berat. Kepalan tangannya kembali mengeras. Ibu mertua melangkah perlahan. Nadanya memohon. "Nak, ibu mau minta maaf." Suamiku menatapnya tanpa ekspresi. Suara itu dingin. Tidak ada sedikit pun kelembutan. "Maaf tidak bisa menghapus apa yang kalian lakukan pada istriku." Iparku mencoba mendekat sambil menangis. "Mas, kami khilaf. Kami cuma... Suamiku mengangkat tangan. "Hentikan." Keduanya terdiam. Lalu suamiku menoleh padaku. "Sayang, kamu mau bicara sama mereka?" Aku hanya menggeleng pelan sambil menunduk. Air mataku jatuh bukan karena sedih, tetapi karena aku sudah terlalu lelah untuk kembali ke masa itu. Suamiku meraih pundakku, mendekatkan tubuhnya ke tubuhku. "Nah, itu jawabannya." Ibu mertua mulai terisak. "Nak, jangan jauhi ibu. Ibu cuma ingin cucu ibu." Kalimat itu membuat suamiku tertawa kecil. Namun tawa yang sangat getir. Ia menatap lurus ke ibunya. "Cucu, ibu tidak peduli saat cucu ibu hampir lahir di jalan. Ibu tidak peduli saat menantu ibu disiram air combran. Ibu tidak peduli saat istri saya hampir mati." Ibu mertua menutup wajahnya sambil menangis keras. Iparku ikut menangis namun tetap diam. Suamiku melanjutkan. "Mulai hari ini, saya bukan lagi bagian dari rumah itu. Saya keluar, saya pergi, saya memilih istri saya."
Ia kemudian memegang pintu taksi, mempersilakan aku masuk. Saat aku melangkah masuk dengan tubuh yang masih lemah, ibu mertua berusaha memegang tanganku. "Diva, nak, maafkan ibu." Aku menatapnya pelan. Ada luka, ada trauma, ada ketakutan, dan ada keberanian kecil yang mulai tumbuh. Aku menggeleng lembut. "Bu, saya sudah terlalu sakit. Saya butuh pergi." Suamiku menarik pintu taksi, menutupnya dengan perlahan namun tegas. Taksi bergerak. Ibu mertua dan iparku tertinggal di belakang, mengejar sedikit sebelum akhirnya berhenti, dan menangis di tengah jalan. Aku bersandar pada bahu suamiku. Bayi kami tidur damai di pangkuannya. "Mas, rumah yang Mas cari itu seperti apa?" Suamiku tersenyum kecil. "Rumah kecil, tapi ada halaman, biar kamu bisa jemur bayi. Ada dapur yang bersih, ada kamar yang kamu pilih sendiri. Dan yang paling penting," ia mencium keningku, "itu rumahmu, bukan rumah orang tuaku, bukan rumah orang lain, rumahmu." Air mataku jatuh di sana. Karena itu adalah kalimat paling indah yang pernah ku dengar setelah semua luka itu. Hari itu menjadi awal dari hidup baru, namun belum berakhir. Karena belum lama lagi, suamiku akan melakukan sesuatu yang membuat seluruh keluarga gempar. Dan itu akan terjadi di rumah baru kami. Perjalanan menuju rumah baru itu terasa seperti perjalanan menuju dunia lain. Dunia yang tidak memiliki teriakan, hinaan, dan air comberan. Dunia yang tidak membuatku menunduk setiap kali berjalan. Dunia yang akhirnya membuatku bisa bernapas tanpa rasa takut. Suamiku menggenggam tanganku sepanjang perjalanan di dalam taksi. Bayi kami tidur di dadanya, meringkuk seperti gumpalan kecil yang hangat. Setiap kali aku menatap mereka berdua, rasanya seperti melihat cahaya setelah gelap panjang yang tidak berujung. Ketika taksi berbelok ke sebuah perumahan sederhana, jantungku berdebar pelan. Rumah-rumahnya tidak besar, namun tersusun rapi. Ada pohon mangga kecil di beberapa halaman, dan suara anak-anak bermain terdengar dari kejauhan. Taksi berhenti di depan sebuah rumah cat krem dengan pagar hitam sederhana. "Sayang," suamiku tersenyum sambil membantuku turun. "Selamat datang di rumah kita." Aku menatap rumah itu dengan mata yang langsung berkaca-kaca. Rumah kecil, namun terlihat hangat. Tidak mewah, namun terasa aman. Tidak besar, namun cukup untuk menjadi awal kehidupan baru. Pintu pagar dibuka perlahan oleh suamiku. Ia memegang bahuku, mengarahkanku masuk. Begitu kakiku menginjak halaman kecil dengan tanaman pot berjejer di sisi kiri, aku langsung menutup mulutku dengan tangan. "Mas, ini bagus sekali," suamiku tertawa kecil. "Aku semalam langsung cari yang bisa ditempati cepat. Aku pilih yang ada cahaya mataharinya bagus untuk bayi." Ia benar-benar memikirkannya. Setiap detail, setiap sudut. Dan itu membuat dadaku terasa penuh oleh rasa haru. Kami memasuki ruang tamu rumah itu. Sederhana. Hanya ada satu sofa biru tua, karpet abu-abu lembut, dan meja kayu kecil. Namun suasananya terasa seperti rumah. Rumahku. Suamiku menatapku sambil berkata pelan, "Sayang, mulai hari ini, kamu tidak harus takut siapapun masuk dari pintu itu." Air mataku jatuh di pipi. Aku mengangguk sambil memeluknya pelan. Di samping kami, bayi kecil kami menguap, seolah merasakan kenyamanan yang sama. Siang itu, suamiku menidurkan bayi kami di kamar kecil yang dindingnya berwarna pastel lembut. Ia mengatur bantal, menyelimutinya, lalu duduk di samping ranjang sambil mengelus kepala bayinya. Aku masuk pelan, duduk di lantai sampingnya. Tanpa suara, tanpa banyak kata, kami berdua terdiam lama, hanya melihat anak itu tidur. "Sayang," suara suamiku tiba-tiba pecah lirih. "Aku bersumpah sama Allah, aku tidak akan pernah biarkan kamu disakiti lagi." Aku menunduk, suaraku rendah. "Mas, tidak tahu betapa aku butuh mendengar itu." Ia menyentuh pipiku dengan lembut.
Aku akan tebus semua kesalahan hari-hari aku tidak ada untukmu. Kami berdua saling menatap dalam diam. Momen itu bagaikan obat yang perlahan menutup luka-luka lama. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika sore tiba, suamiku mendapat telepon dari nomor yang dikenalnya. Wajahnya langsung menegang. "Siapa, Mas?" Aku bertanya pelan. Ia mematikan suara dering, lalu berkata dengan nada berat, "Ibu." Dadaku langsung berdenyut aneh. Suamiku tidak mengangkat telepon itu. Daring lagi. Ia abaikan lagi. Hingga akhirnya ia menerima pesan singkat. "Nak, ibu mohon, tolong biarkan ibu datang melihat cucu. Ibu salah. Ibu khilaf. Tolong beri ibu kesempatan." Suamiku menatap layar itu lama. Napasnya turun naik. Ia menoleh padaku. "Sayang, kalau kamu tidak mau bertemu mereka, aku akan pasang pagar gembok. Kita tidak harus menemui siapapun." Aku menggenggam tangannya. "Mas, aku takut." Ia memelukku erat. "Aku ada di sini." Aku berpikir, menimbang, luka-luka itu masih hangat, hinaannya masih menempel. Air combran masih terasa di kulitku meski sudah hilang secara fisik. Namun, ada sesuatu di hatiku. Sebuah sisi kecil yang merasa, aku tidak ingin pengecut seumur hidup. "Aku tidak sanggup bicara banyak, Mas. Tapi kalau mereka memaksa datang, aku ingin Mas yang hadapi." Suamiku mengangguk. "Baik, apapun yang kamu mau." Ia meraih ponselnya dan mengirim satu pesan yang membuatku mematung. "Ibu, besok pagi datang. Saya akan bicara. Tapi jangan harap akan sama seperti dulu." Begitu pesan itu terkirim, aku merasa jantungku berdebar sangat kuat. Besok adalah hari besar. Hari ketika kebenaran akan diletakkan di tengah-tengah ruangan. Hari ketika mereka yang menyakitiku harus mendengarkan semuanya. Hari ketika mertuaku dan iparku akan menangis tersungkur di depan pintu rumah baru kami. Malam itu, suamiku tidur di sampingku sambil memeluk bahuku. Ia tidak membiarkan aku sendirian sedetik pun. Di kamar kecil itu, yang hanya diisi lampu tidur redup dan suara bayi yang sesekali merengek, aku merasa aman untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Namun aku juga tahu, hari esok tidak akan mudah. Esok adalah hari ketika semua yang mereka sembunyikan akan kembali menghantam mereka sendiri. Pagi itu datang dengan udara yang berbeda. Tidak seperti pagi-pagi sebelumnya yang penuh tekanan dan ketakutan. Hari ini rumah kecil kami terasa hangat. Cahaya matahari masuk melalui jendela ruang tamu, memantul pada dinding krem yang baru pertama kali kulihat kemarin. Suamiku sibuk di dapur menyiapkan sarapan sederhana. Bayi kami tidur pulas setelah disusui. Namun ada satu hal yang membuat jantungku berdebar. Hari ini mereka akan datang. Ibu mertua dan iparku. Aku duduk di sofa sambil memeluk bantal kecil, mencoba mengatur napas. Luka-luka emosional itu masih terasa seperti baru semalam terjadi. Wajah ibu mertua yang menatapku penuh benci. Suara iparku yang menyiramkan air combran ke tubuhku. Semua itu masih jelas dalam kepalaku. Suamiku keluar dari dapur membawa secangkir susu hangat. Ia duduk di sebelahku, menaruh tangan di bahuku. "Sayang, kalau kamu tidak sanggup bertemu, kamu bisa tetap di kamar. Aku yang menghadapinya." Aku menggeleng pelan. "Mas, aku tidak mau sembunyi lagi. Aku cuma tidak tahu apakah aku kuat melihat mereka." Suamiku mengusap pipiku lembut. "Kamu tidak sendirian. Aku di sini. Aku tidak akan biarkan mereka menyakitimu lagi. Satu kata pun." Aku mengangguk, meski jantungku terasa seperti diperas. Jam menunjukkan pukul 9 pagi ketika ketukan itu akhirnya datang. Tok, tok, tok. Suara itu membuat seluruh tubuhku kaku. Aku refleks menggenggam lengan suamiku. Suamiku mengambil napas panjang, lalu berdiri. "Sayang, kamu duduk saja. Jangan berdiri dulu." Ia melangkah menuju pintu, membuka kunci perlahan. Pintu dibuka setengah. Di ambangnya berdiri dua sosok yang pernah membuat hidupku hancur. Ibu mertua, dengan mata sembab, wajah kusut, jilbabnya berantakan.
dan iparku, yang bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Begitu pintu terbuka, mereka langsung menunduk dalam-dalam. "Assalamualaikum." Suara ibu mertua lirih, hampir patah. Suamiku tidak menjawab, tidak mempersilakan masuk, hanya memandang mereka dengan tatapan dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Mas, kami ingin minta maaf." Suara ibu mertua bergetar. Suamiku bersandar pada kusen pintu. "Maaf tidak akan mengubah apapun." Iparku mulai terisak kecil. "Mas, tolong beri kami kesempatan." Suamiku memotong cepat. "Kesempatan apa? Kesempatan untuk menyakitinya lagi? Atau kesempatan untuk membohongi saya lagi?" Ibu mertua langsung menangis. Lututnya goyah. "Nak, ibu salah, ibu khilaf. Ibu minta maaf karena sudah mengusir dia, karena sudah menyiksa dia. Ibu mohon." Aku melihatnya dari sofa dan dadaku terasa sesak. Selama berbulan-bulan aku meminta simpati ini, secuil saja, namun tidak pernah ada. Namun hari ini, air mata itu justru mengalir ketika mereka merasa kehilangan anak lelakinya. Suamiku berdiri tegap, wajahnya penuh emosi yang tertahan. "Apa ibu tahu? Diva melahirkan hampir sendirian. Apa ibu tahu dia hampir pingsan di jalan karena ibu usir? Apa ibu tahu dia tidak bisa hubungi saya karena ibu sita ponselnya?" Iparku langsung jatuh berlutut. "Maaf, Mas. Maaf. Aku yang siram dia. Aku yang marah. Aku bodoh." Suamiku memalingkan wajah. Bodoh bukan alasan. Ibu mertua ikut berlutut. Suaranya pecah. "Nak, tolong beri kami kesempatan melihat cucu. Hanya itu. Suamiku menatap mereka lama. Terlalu lama. Hingga aku sendiri tidak sanggup menahan air mata. Akhirnya suamiku berkata, pelan namun tegas, "Kalian boleh masuk." Jantungku mencelos. Aku bahkan sempat bersiap berdiri sebelum suamiku melanjutkan. Tapi bukan sebagai keluarga. Ibu mertua membeku. Iparku terdiam. Suamiku membuka pintu lebih lebar. Ia menunjuk lantai di ruang tamu. "Masuk, duduk di situ, dengarkan semuanya, dan jangan menyela." Mereka masuk perlahan, merangkak hampir tanpa suara, menuju ruang tamu. Suamiku mendekatiku, meraih tanganku, dan mengajakku duduk di kursi yang lebih nyaman. "Sayang, kamu siap?" Aku mengangguk, meski suara di dadaku bergetar. Suamiku duduk di sampingku. Ia meraih tanganku di pangkuannya. Dan dimulailah semuanya. "Aku ingin kalian dengar dari mulut Diva sendiri." Suamiku berkata tanpa menoleh pada mereka. Ibu mertua menunduk dalam-dalam. Iparku menangis terseduh-seduh. Aku menarik napas panjang. Sangat panjang. Lalu aku berkata, perlahan, suara yang selama ini mereka injak-injak. "Waktu Mas Dinas, aku tidak pernah tidur nyenyak. Aku dimarahi setiap hari. Aku disebut beban. Aku disiram air comberan. Aku diusir tanpa apapun. Aku berjalan sendirian sambil menahan perut yang kencang. Aku hampir melahirkan di jalan." Ibu mertua langsung menutup wajah. Iparku menangis semakin keras. Aku melanjutkan. "Kalau bukan karena seorang ibu tua yang menolongku, aku dan bayi ini mungkin tidak selamat." Ruangan itu menjadi sunyi mencekam. Hanya suara tangisan lirih terdengar. Aku menambahkan satu kalimat terakhir. Kalimat yang begitu lama ingin kukatakan. Aku tidak akan kembali ke rumah kalian. Dan aku tidak akan pernah lagi menaruh hidupku di tangan orang yang menganggapku sampah. Ibu mertua langsung tersungkur, bersujud di lantai. Air matanya membasahi keramik. "Nak, maafkan ibu. Maafkan ibu. Ibu sudah hilang akal. Ibu iri. Ibu marah. Ibu salah. Ibu mohon." Iparku ikut bersujud, menangis keras. "Maafkan aku, Kak Diva. Tolong maafkan aku." Aku menatap mereka, namun jiwaku sudah terlalu hancur untuk memeluk mereka kembali. Suamiku berdiri dan berkata dengan tegas, namun suaranya tetap sopan. "Kalian boleh datang sesekali melihat cucu. Tapi kalian tidak lagi punya kendali apapun atas hidup kami.
dan kalian tidak akan pernah lagi menyentuh Diva dengan cara yang buruk. Mereka berdua menangis tersungkur, memohon ampunan. Namun suamiku tidak bergeser sedikit pun dari sikapnya. Hari itu, halaman kecil rumah baru kami menjadi tempat air mata penyesalan jatuh untuk pertama kalinya. Namun bagiku, ini bukan akhir. Ini baru permulaan untuk menguatkan diriku kembali. Setelah ibu mertua dan iparku pergi, masih dengan wajah berlinang air mata, rumah kecil kami kembali tenang. Suamiku menutup pintu perlahan, seperti menutup bab gelap dalam hidup kami. Aku memeluk bantal di pangkuanku, napasku perlahan kembali teratur. Meski luka lama itu masih terasa, ada rasa lega yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Suamiku duduk di sampingku, mengelus punggung tanganku. "Sayang, kamu luar biasa kuat hari ini." Aku tersenyum kecil. "Mas juga." Ia menunduk, mencium keningku sambil berbisik pelan. "Kita sudah lewati bagian tersulit. Sisanya, biar aku yang tangani." Aku memejamkan mata menikmati hangatnya pelukan itu. Namun tak lama kemudian, suamiku berdiri dan mulai merapikan meja. Gerakannya cepat, seolah ada sesuatu yang sudah ia rencanakan sejak lama. "Mas, mau kemana?" Aku bertanya lirih. Suamiku mengambil jaketnya, menoleh ke arahku dengan senyum samar. "Aku mau menjemput seseorang, orang yang membuat kalian berdua masih hidup sampai sekarang." Aku langsung tahu siapa yang ia maksud. Ibu tua itu. Wanita yang menyelamatkanku di saat aku hampir roboh di jalan. Wanita yang memberikan air minum, memapahku masuk ke rumah reotnya, mengipasi aku sepanjang malam saat kontraksi mulai datang. Sebelum kita lanjut hidup baru, aku mau bertemu beliau. Suamiku melanjutkan. Aku mau ucapkan terima kasih. Dan lebih dari itu, aku mau membalas kebaikannya. Aku menatapnya terharu. "Mas, sungguh?" Suamiku mengangguk mantap. "Apapun yang beliau butuhkan, aku akan bantu." Ada kehangatan yang merembes ke dadaku. Bukan hanya karena ia suami yang baik, tapi karena ia laki-laki yang tahu cara menghargai kebaikan seseorang. 1 jam kemudian, suamiku kembali bersama ibu tua itu. Wanita yang menyelamatkanku tampak kikuk berdiri di depan pintu rumah kecil kami. Tubuhnya membungkuk, kerudungnya kusam, namun senyum halus tetap bertahan di bibirnya. "Assalamualaikum." Suaranya lembut dan penuh kerendahan. Aku berdiri pelan dari sofa, menahan sakit di perut, lalu mendekat untuk memeluknya. "Waalaikumsalam, Bu. Masya Allah, Ibu datang." Ibu tua itu memelukku erat, tapi pelan agar tidak menyakitiku. "Nak Diva, Ibu cuma ingin lihat kamu sudah selamat." Mataku memanas. Ia satu-satunya yang peduli saat aku terkapar seorang diri. Suamiku mempersilakan ibu tua itu masuk. Beliau duduk di sofa dengan gugup, seolah takut merusak sesuatu. "Aduh, rumahnya bagus sekali. Ibu gak pantas duduk di sini," katanya sambil menunduk. Suamiku cepat menimpali. "Bu, kalau bukan karena ibu, rumah ini mungkin tidak akan pernah ada. Diva dan anak saya mungkin tidak selamat." Ibu tua itu buru-buru menggeleng. "Jangan ngomong begitu, Nak. Ibu cuma melakukan apa yang ibu bisa." Suamiku berdiri di depan beliau dengan sikap hormat. Ada getaran emosi di suaranya saat ia mulai bicara. "Bu, saya datang kemarin dalam keadaan marah dan panik. Saya takut kehilangan istri saya. Saya takut kehilangan anak saya." Napasnya bergetar halus. Dan saat itu, ibu yang menjaga mereka. Tanpa pamrih, tanpa tanya siapa, tanpa takut apapun. Ibu tua itu mulai menangis. Aku pun ikut menahan sesak di dada. Suamiku melanjutkan, "Saya berhutang nyawa kepada ibu." Ibu tua itu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Jangan bilang begitu, Nak. Ibu cuma kasihan waktu lihat Diva jalan sambil pegangan dinding. Itulah momen yang hampir membunuhku. Momen saat aku berjalan tertatih sambil menahan perutku yang seperti diremas. Suamiku mengambil sesuatu dari meja.
sebuah amplop putih tebal. "Bu, ini bukan balasan, ini bukan pembayaran. Ini bentuk terima kasih kami." Ibu tua itu menatap amplop itu dengan gemetar. "Tidak, Nak. Ibu tidak bisa terima. Ibu tidak." Suamiku berlutut di hadapan ibu tua itu. Sungguh berlutut. Laki-laki yang biasanya tegap, hari ini meletakkan kedua lututnya di lantai. Aku tertegun. Ibu tua itu menutup mulutnya menahan tangis. "Bu," suara suamiku rendah dan penuh hormat. "Tolong, terimalah. Kalau ibu tidak terima, saya merasa dosa seumur hidup karena sudah mengambil begitu banyak dari ibu dan tidak mengembalikannya." Ibu tua itu menangis pecah. Air matanya jatuh ke pangkuannya. "Allah, Nak, ibu tidak pernah minta apa-apa." "Aku tahu, Bu. Justru karena itu aku ingin memberi." Ibu tua itu akhirnya menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia tidak membuka isinya, hanya menaruhnya di dada sambil menangis. Suamiku menundukkan kepala. "Mulai hari ini, anggap rumah ini rumah ibu juga. Kalau ibu butuh apapun, kami ada." Ibu tua itu bagaikan runtuh di sofa. Tangisnya tidak lagi tertahan. Aku duduk di sebelahnya, memeluk pundaknya dengan lembut. "Bu, ibu adalah malaikat Allah yang dikirim untuk saya. Saya tidak akan pernah lupa." Ibu tua itu menyentuh pipiku dengan tangan keriputnya. "Nak, ibu cuma ingin kamu bahagia. Ibu cuma ingin kamu tidak sendirian lagi." Hari itu, suara tangis kami memenuhi rumah kecil itu. Bukan tangis luka, tapi tangis syukur dan terima kasih. Namun satu hal masih belum selesai. Karena setelah semua ini, suamiku masih memegang satu keputusan besar. Sebuah keputusan yang akan menghancurkan seluruh sisa gengsi ibu mertuaku dan iparku. Dan itu akan terjadi di hari berikutnya. Pagi itu, suasana rumah kecil kami terasa berbeda. Tenang, hangat, dan penuh kehidupan. Bayi kami tidur pulas di dalam kamar. Ibu tua penolongku sedang duduk di teras sambil mengayun-ayunkan kedua kakinya pelan, menikmati udara pagi. Sementara suamiku sejak subuh sudah tampak sibuk dengan sesuatu. Ia bolak-balik dari ruang tamu ke halaman, mengecek satu persatu barang yang baru dikirim. Kotak besar, tas besar, dan beberapa furnitur kecil. Aku memperhatikan dari kursi dengan rasa penasaran yang menumpuk di dada. "Mas, ini semua apa?" tanyaku dengan suara pelan. Suamiku menoleh sambil mengusap peluh di dahinya. "Hari ini aku mau selesain semuanya, sayang." Ia tersenyum tipis. "Hari ini semuanya harus tuntas." Ada ketegasan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ada tekad dalam matanya. Tekad untuk menutup bab gelap yang selama ini menghantuiku. Aku belum sempat bertanya lebih jauh saat suara ketukan pintu terdengar begitu kencang. Tok, tok, tok. Ketukan itu bukan lagi ragu seperti kemarin. Hari ini ketukan itu penuh kecemasan, penuh rasa takut kehilangan. Suamiku menatapku sejenak. Aku yang buka. Ia berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Dua sosok yang sama muncul lagi di ambang pintu. Ibu mertua dan iparku. Namun hari ini, wajah mereka jauh lebih hancur dari kemarin. Jilbab ibu mertua kusut. Matanya bengkak merah seperti tidak tidur semalaman. Ipar perempuanku bahkan berpegangan pada dinding seolah tidak kuat berdiri. Begitu pintu terbuka, mereka langsung jatuh berlutut. Nak, ibu mohon, jangan jauhi ibu. Ibu mertua berseru sambil mengangkat kedua tangannya. Suaranya pecah tak berbentuk. Iparku ikut bersujud di lantai teras. Mas, Kak Diva, maafkan aku. Aku salah, aku khilaf, aku iri, aku tidak punya hati. Suamiku berdiri tegak tanpa sedikit pun bergerak. Tatapannya kosong, dingin, dan tidak lagi memancarkan rasa hormat seorang anak pada ibunya. Kenapa kalian datang lagi? Suamiku bertanya dengan suara rendah, nyaris tidak terdengar, namun penuh tekanan.
Ibu mertua menangis terseduh-seduh sambil merangkak mendekat. Nah, ibu menyesal. Ibu takut. Ibu tidak bisa tidur semalaman. Ibu takut kehilangan kamu. Tolong, jangan tinggalkan ibu. Iparku menunduk dalam-dalam. Aku siap dihukum, Mas. Aku siap terima apapun. Tapi tolong, jangan putuskan hubungan ini. Suamiku menghela napas panjang. Sangat panjang. Duduk di situ. Ia menunjuk lantai teras. Keduanya duduk bersimpuh, tidak berani mengangkat wajah. Aku yang duduk di ruang tamu hanya bisa memandang dari kejauhan. Tubuhku gemetar sedikit. Campuran antara trauma dan kebebasan. Suamiku melanjutkan. Ada satu hal yang ingin aku tunjukkan. Ia masuk ke dalam rumah dan mengambil sesuatu dari meja. Sebuah tas kain besar. Ia meletakkannya di hadapan ibu mertua dan iparku. Ini milik Diva. Ibu mertua mengangkat kepala perlahan. Bingung. Apa itu? Suamiku membuka tasnya dan mengeluarkan sesuatu satu persatu. Baju hamilku yang dulu dilempar keluar. Dompetku yang mereka sita. Ponselku yang sudah mati dan retak. Jilbabku yang dulu dipaksa dilepas. Dan sandal jepitku yang putus malam aku diusir. Aku langsung menutup mulutku. Tenggorokanku tercekat. Ibu mertua memegang dadanya. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Iparku memekik kecil sambil menutup wajah. Suamiku berkata pelan tapi tegas. Inilah yang kalian lakukan pada istri saya. Ia menunjuk ponsel itu. Ponsel ini yang menyebabkan istri saya tidak bisa menghubungi saya. Dan saya hampir kehilangan mereka berdua. Ibu mertua menggeleng-geleng sambil menangis keras. Nak, ibu menyesal. Ibu salah. Ibu tidak berpikir. Ibu, sudah, suamiku memotong. Saya tidak mau dengar alasan. Saya tahu, ibu tidak hilang akal. Ibu sadar penuh waktu melakukan ini. Iparku mulai tersungkur ke lantai. Saya mohon, Mas, tolong, maafkan kami. Suamiku menarik napas panjang. Lalu berkata, aku tidak akan menutup pintu sepenuhnya, tapi aku tidak akan membuka pintu selebar dulu. Mulai hari ini, hidupku bukan lagi milik kalian. Aku hidup untuk istri dan anakku. Dan kalian hanya boleh datang kalau Diva mengizinkan. Mereka berdua terdiam. Wajahnya hancur, tangisnya mereda menjadi isak pasrah. Ibu mertua akhirnya berkata pelan, dengan suara paling rendah yang pernah kudengar darinya. Nah, kalau begitu, izinkan ibu sujud meminta maaf pada Diva. Suamiku menoleh padaku. Sayang, kamu siap? Aku menatap mereka dari kursi. Dada terasa sesak. Aku tidak ingin menyimpan dendam. Tapi aku juga tidak bisa begitu saja menghapus luka. Aku mengangguk pelan. Biar mereka masuk. Suamiku menuntun mereka masuk ke dalam rumah kecil kami. Di ruang tamu, ibu mertua langsung merangkak mendekat, lalu bersujud di hadapanku. Saya minta maaf, Nak Diva, saya salah, saya khilaf, saya sudah menyakitimu. Tolong, maafkan ibu. Iparku pun ikut bersujud di sampingnya. Tolong maafkan kami, Kak. Mataku panas, air mata mengalir perlahan. Aku menatap mereka lama, sangat lama. Lalu akhirnya aku berkata, aku maafkan ibu, aku maafkan kamu. Mereka menangis keras sampai tubuhnya bergetar. Aku menambahkan pelan, tapi luka ini butuh waktu untuk sembuh. Jadi, tolong jangan paksa aku dekat dulu. Ibu mertua mengangguk cepat. Terima kasih nak. Suamiku berdiri di sampingku. Ia menyentuh bahuku dan berkata lembut, kamu sudah lakukan hal yang sangat besar hari ini, sayang. Rumah kecil kami pagi itu dipenuhi air mata. Tapi bukan lagi air mata penghinaan. Bukan air mata rasa sakit. Melainkan air mata penyesalan. Pengampunan. Dan awal baru yang lebih bersih. Hari itu, aku menyadari satu hal. Kadang, hidup akan menghancurkanmu sampai kamu tidak punya apa-apa. Tapi justru di titik itulah,
Allah menghadirkan orang yang tepat untuk mengangkatmu berdiri kembali. Dan bagiku, itu adalah suamiku, anakku, dan seorang ibu tua yang datang dari tempat yang tidak pernah kuduga. Kini, hidup baruku dimulai. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.